إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، جماعة صلاة جمعة أعزني الله وإياكم، رحمني ورحمكم الله جميعا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Saya wasiatkan kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian agar senantiasa kita tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap jejak-jejak keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan, dengan amal saleh. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang silam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, di antara salah satu tanda Allah itu cinta kepada hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bala, memberikan cobaan, memberikan ujian kepada hamba tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza ahabba qauman, apabila Allah mencintai sebuah kaum, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bala, akan menimpakan ujian, akan menimpakan cobaan kepada sang hamba tersebut. Apakah berupa satu penyakit yang ia derita? Apakah mungkin hilang hartanya, bahkan juga ditinggal oleh orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi dari kalangan keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dengan ujian kematian. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap musibah, terhadap ujian, cobaan yang ia derita, maka Allah akan ridha kepadanya. Maka Allah akan ridha kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apabila dia murka, faman sakhita falahu sakhat, barang siapa yang dia tidak ridha akan sebuah ujian, cobaan, derita yang ia alami, dia tidak suka, dia tidak menerimanya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Maka ambil hikmahnya, berbagai macam ujian berupa sakit, hilangnya harta, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, dan berbagai macam derita yang kita alami. Ambil hikmahnya dengan berbagai macam tekanan dalam batin dan benak kita, maka ambil hikmahnya. Itu salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah kebaikan untuk hamba-Nya, ajjala lahu al-'uqubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukumannya. Allah Subhanahu wa taala akan segerakan tegurannya kepada sang hamba tersebut. Agar Allah Subhanahu wa taala segerakan musibahnya, Allah segerakan cobaan ataupun ujiannya. Itu salah satu tanda Allah sayang kepada kita. Dan sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki yakni sebuah keburukan untuk hambanya, amsaka anhu bidanbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegah dari berbagai macam musibah, cobaan ataupun rintangan, derita yang ia alami. Allah akan tahan itu semua bidanbihi, sekalipun dia ahli maksiat, sekalipun dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, dia bermaksiat kepada Allah tapi bertambah nikmatnya. Dia berbuat maksiat kepada Allah, semakin bertambah rezekinya. Dia bermaksiat kepada Allah tapi terus semakin maju usahanya. Dia berbuat maksiat kepada Allah, terus tinggi menjulang popularitasnya. Dan ketahuilah, jangan-jangan itu semua nikmat yang dia dapatkan, karunia yang ia raih, jangan-jangan itu bukan tanda kasih sayang Allah.
akan tetapi itu merupakan salah satu tanda Allah itu murka dengan kita. Allah Subhanahu wa taala murka dengan kita. Dan ketahuilah, ketika seorang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bermaksiat kepada Allah tapi terus bertambah nikmatnya, dia bermaksiat kepada Allah, semakin jaya hidupnya, jangan-jangan ini adalah sebuah istidraj. Istidraj adalah satu kondisi ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terlena dengan hawa nafsunya, ketika dia tenggelam dengan hartanya, lupa daratan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan kehidupan dunia, dia bermaksiat kepada Allah. Dia bermaksiat kepada Allah, tapi semakin Allah tambah nikmatnya. Semakin dia bermaksiat kepada Allah, dia lapangkan rezekinya. Dia bermaksiat kepada Allah, diberikan kesehatan hidupnya, ketenangan hidupnya. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat banyak, akan tetapi dia tidak mendapatkan cobaan, tidak mendapatkan ujian, mereka khawatir jangan-jangan itu adalah istidraj, yakni satu kondisi ketika seorang bermaksiat kepada Allah tapi tetap Allah berikan rezeki untuknya. Akan tetapi dikhawatirkan nanti cepat atau lambat Allah akan luluh lantakkan, Allah akan berikan hukumannya bagi ahli maksiat, orang-orang yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, derita demi derita, cobaan demi cobaan, rintangan demi rintangan, ambil hikmahnya. Itu salah satu tanda Allah masih sayang kepada kita. Itu salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala ingin mendewasakan kita. Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kita dengan berbagai macam pelik kehidupan, derita kehidupan, baik yang menimpa dirinya, menimpa anak-anaknya, menimpa anggota keluarganya, membuat dia pelik kehidupannya, membuat tertekan jiwanya. Ambil hikmahnya. Itu semua tanda Allah sayang kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala la yazalul bala bil mu'min awil mu'minah. Tidaklah sebuah bencana, tidaklah sebuah penyakit, derita, cobaan, ujian yang menimpa dirinya, yang menimpa fisiknya berupa sakit, hilangnya harta, cobaan berkenaan dengan anak-anaknya, kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan dengannya dalam keadaan terbebas daripada dosa. La yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minah. Tidaklah seorang mukmin ataupun mukminah yang dia ditimpa berbagai macam cobaan, cobaan berupa satu penyakit, cobaan hilangnya harta, kekurangan kecukupan hidup, ditinggalkan oleh orang-orang yang ia kasihi, orang-orang yang dia cintai. Dia mendapatkan berbagai macam cobaan fi jasadihi, yang menimpa tubuhnya, wa fi malihi, yang menimpa hartanya, wa fi waladihi, dan juga menimpa anak-anaknya, hatta yulqallah, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaihi min khati'ah, ketika dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa,
dalam keadaan terbebas dari dosa, dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibu." Tidaklah satu musibah yang menimpa seorang mukmin illa ghafarallah, kecuali itu semua adalah sebagai penggugur dosa, itu semua adalah penghapus dosa. Hatta syaukah, sampai duri yang menusuk kakinya, ketika dia bersabar atas segala musibah, gangguan, cobaan yang menimpa dirinya, maka itu semua menjadi penggugur dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada orang-orang yang ditimpa musibah, musibah kematian, musibah yakni satu penyakit, musibah cobaan berkenaan dengan keluarga, cobaan berkenaan dengan kehidupan di dunia ini, kemudian dia bersabar, maka dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Idza asabathum musibah, ketika dia ditimpa satu musibah, satu bala, satu ujian, satu cobaan, qalu, kemudian ia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki, yang ada pada diri kita, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan, akan berjumpa dengan Rabb kita, yakni berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka orang yang bersabar, kemudian dia istirja, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala apa yang ada di muka bumi ini, bahkan jiwa kita, nyawa kita, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diterpa berbagai macam badai ujian, maka dia istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan selawat daripada Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, yakni kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang telah dituntun kepadanya kepada jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya. Ambil hikmahnya dari berbagai macam musibah, gangguan, cobaan, derita kehidupan yang kita hadapi. Ambil hikmahnya, itu semua tanda kasih sayang Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة صلاة جمعة، أعزني الله وإياكم، rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagi orang-orang yang ditimpa akan sebuah derita, yakni sebuah penyakit yang ada pada dirinya, maka di sana ada motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ikhtiar, yakni berobat dengan berobat yang disyariatkan. Apa kata Nabi? Memberikan motivasi kepada orang-orang yang sedang sakit, yang mungkin pada hari ini sebagian saudara-saudara kita tidak bisa menunaikan salat Jum'ah berjamaah karena sakit yang ia derita, yang harus dia terima. Maka motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawu ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba Allah, fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan obatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan obatnya. Tidaklah ada sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat penawarnya. Dan di antara dan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ketabahan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hati kita, menggantungkan hati kita kepada Allah, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku ditimpa sakit, maka yakinlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Maka di antara pengobatan yang mujarrab dari berbagai macam penderitaan yang kita alami, kesusahan hidup, kemudian ditimpa kemiskinan, ditimpa satu penyakit yang kiranya belum juga kunjung datang kesembuhan, maka ambillah salah satu sebab pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengobati daripada penyakit yang kita derita. Dengan apa? Yakni pengobatan dengan sedekah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bisadaqah. Berobatlah kalian daripada penyakit-penyakit kalian, yakni bisadaqah, dengan sedekah. Dan tidak mengurangi keikhlasan ketika seorang bersedekah dengan tetap luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh menggandengkan, kemudian dengan dikaitkan dengan penyakit yang ia derita, mengharapkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah yang ia keluarkan, dengan sedekah yang ia tunaikan, karena ada motivasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah, tapi tentunya dengan penuh keyakinan, bukan dengan setengah hati. Karena sedekah itu adalah merupakan bukti keimanan seseorang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti daripada keimanan seorang.
Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, fa inna lis-sadaqah ta'siran ajiban fi daf'i anwa' al-bala', atau kama qala, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, sesungguhnya sedekah memiliki khasiat yang sangat kuat. Sesungguhnya sedekah memberikan pengaruh yang sangat dahsyat dalam hal apa? Fi daf'i anwa'il bala, dalam menolak, menghilangkan, menyembuhkan berbagai macam bala, berbagai macam penyakit. Walau kanat, kata beliau, walau kanat min fajir, sekalipun orang yang bersedekah itu adalah ahli maksiat, aw min zalimin, atau bahkan yang bersedekah itu adalah orang-orang yang zalim, bal min kafir, bahkan sekalipun orang yang kafir, fa inna allaha yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan, akan menolak, akan menyembuhkan dari berbagai macam bala, kesusahan hidup, penyakit yang ia derita, maka Allah akan sembuhkan. Penyakit yang ia alami Allah akan sembuhkan. Derita yang ia alami Allah akan mudahkan segala urusannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab sedekah. Kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, wa hadha amrun ma'lumun 'inda an-nas khasatihim wa 'amatihim wa ahli al-ardi kullihim muqirruna bih li'annahum jarabuh. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya yakni Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit, berbagai macam penyakit dengan sebab yakni bersedekah. Dan ini adalah khasiat ini, pengaruh yang sangat dahsyat ini daripada sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba. Ini ma'lumun 'indan nas, ini sudah disaksikan oleh banyak manusia, sudah disaksikan oleh banyak manusia, baik dari kalangan ahlul ilmi, orang-orang berilmu, ataupun dari kalangan orang-orang awam, bahkan penduduk bumi semuanya muqirruna bih, mereka telah merasakannya. Mereka telah merasakannya bahwasanya sedekah ini memberikan pengaruh yang sangat besar, memberikan khasiat yang sangat kuat dari berbagai macam penderitaan yang kita alami, dari berbagai macam kesusahan hidup yang kita derita, berbagai macam penyakit yang dialami. Dengan sedekah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan sembuhkan penyakitnya, Allah akan mudahkan segala urusannya. Li'annahum jarabuh. Kenapa Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan demikian? Karena kata beliau, karena sesungguhnya mereka, orang-orang yang telah mencobanya, maka mereka telah merasakannya. Mereka telah merasakannya. Jadi di antara biakhdil asbab, mengambil sebab untuk pengobatan penyakit yang kita derita, untuk mengentaskan berbagai macam penderitaan kesusahan hidup yang kita alami, maka solusinya adalah, di antaranya adalah dengan gemar bersedekah. Karena sesungguhnya sedekah yang kita keluarkan, maka itu tidak akan pernah mengurangi harta kita, tapi justru semakin bertambah harta kita, dan juga akan semakin berkah hidup kita. Ma naqasa sadaqatun min malin, sedekah yang kita keluarkan tidak akan pernah mengurangi harta kita, bahkan harta kita akan semakin bertambah, hidup kita akan menjadi semakin berkah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.